Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais menyampaikan program pengajaran ini dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak reformasi Protestan digulirkan, ada 5 teologi atau ada 5 kata sola yang terkait dengan teologi Protestan. 5 kata sola tersebut yang mengkristal menjadi sebuah teologi, ya. Yang pertama adalah sola gratia, by grace alone, oleh karena kasih karunia semata-mata. Sola fide, oleh iman semata-mata. Sola scriptura, oleh karena kitab suci semata-mata. Solus Christus, melalui Kristus semata-mata. Soli Deo Gloria, glory to God alone, kemuliaan hanya bagi Allah saja. Nah, kelima sola ini membedakan ajaran reformasi Protestan dengan gereja Roma Katolik. Kelompok reformasi Protestan mengklaim bahwa gereja Roma Katolik, terutama pemimpin gerejanya, yaitu Pope atau Paus, mempunyai otoritas setara ilahi atau dianggap sama dengan Tuhan atas gereja dan jemaatnya. Dan ini bertentangan dengan penafsiran ajaran 5 sola. Kata-kata Martin Luther seperti ini, saya kutipkan. A simple layman armed with scripture is greater than the mightiest pope without it. Jadi, seorang pekerja awam yang sederhana bila diperlengkapi dengan Alkitab lebih hebat dari seorang paus yang luar biasa, tapi tanpa kitab suci. Saudara, akhirnya reformasi Protestan ini membawa pemisahan gereja atau perpecahan gereja atau disebut dengan skisma, ya. Sebelumnya ada 2 denominasi besar gereja, gereja Roma Katolik atau gereja Barat yang berpusat di Roma, dan ada gereja Ortodoks Katolik, gereja Ortodoks Timur yang berpusat di Konstantinopel atau Turki. Saudara yang kekasih, skisma ini adalah perpecahan gereja atau perpecahan kelompok atau organisasi atau perpecahan sebuah gerakan, ya, bisa diterapkan seperti itu. Nah, kita tidak perlu alergi dengan perpecahan gereja. Perpecahan gereja yang paling baik itu adalah karena pemurnian sebuah ajaran. Jadi ajaran-ajaran di dalam gereja memang harus selalu dimurnikan. Kita harus selalu mencari ajaran-ajaran yang tepat di dalam satu gereja. Tentu ajaran yang tepat itu adalah ajaran yang mendekati kebenaran Alkitab. Jadi saya sudah katakan paling sedikit ajaran itu kalau dia 90% mendekati Alkitab, itu lebih baik. Tapi kalau engkau pergi ke satu gereja yang gerejanya tidak ada ajaran Alkitab, tidak ada sound doctrine, maka itu sebenarnya bukan sebuah gereja, itu cuma sebuah organisasi. Tapi di situ sebenarnya mungkin ada dilakukan pelayanan gereja. Kebanyakan di dalam gereja-gereja seperti itu cuma diajarkan motivasi, cuma diajarkan psikologi, cuma diajarkan prinsip-prinsip keduniawian, tidak pernah berbicara secara tegas mengenai ajaran Alkitabiah atau sound doctrine. Saudara, saya Pendeta Wanda Dumais, saya bisa berkata dengan tegas, suatu ajaran saya akan katakan sesat apabila ajaran itu benar-benar melenceng atau berbeda dengan ajaran fundamental gereja. Ada ajaran-ajaran tertentu yang saya tidak bisa katakan itu sesat. Katakanlah ajaran tersebut hanya salah saja. Karena apa? Itu tidak terlalu
menyangkut kepada fundamental ajaran tersebut. Misalnya ajaran tentang baptisan, ajaran tentang liturgi gereja, ajaran tentang persepuluhan, ajaran tentang glosolalia, dan sebagainya, saudara. Jadi berbeda dalam praktika teologi. Bila berbeda di situ bisa dicari dan didiskusikan pandangan-pandangan tersebut. Tapi ada gereja yang benar-benar ajarannya menyimpang dari Alkitab sehingga mengganggu keseluruhan bangunan kitab suci. Nah, tugas kita sebagai orang percaya, kita harus melakukan peperangan rohani terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Jadi peperangan rohani itu bukan ngeroh-ngeroh, bukan berperang di dalam roh, bukan, saudara. Engkau berperang untuk mengekspos ajaran-ajaran yang sesat itu dan menyatakan sound doctrine, ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang sehat, ya. Jadi itu tugas kita, menguji hidup kita. Apakah hidup kita sudah tertanam di dalam ajaran yang alkitabiah, sudah tertanam di dalam ajaran yang sehat, di dalam ajaran yang benar. Nah, saudara, setelah terjadi perpecahan gereja, yaitu gereja Katolik terpisah dengan gerakan reformasi, maka gerakan reformasi Protestan ini melahirkan gereja-gereja yang baru yang disebut dengan Restoration, Anabaptis, Protestan, Anglikan. Nah, semuanya itu ditelusuri akarnya dari situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi engkau tidak perlu alergi dengan pemisahan atau perpecahan gereja. Engkau tidak perlu berpikir selama-lamanya saya harus berada di dalam satu gereja. Kalau orang tua saya ada di situ, kalau engkau menikah di situ, kalau engkau mempunyai anak di situ, engkau harus bergereja selama-lamanya di situ. Tapi sebenarnya tidak ada ajaran yang diajarkan di situ. Buat apa kalau cuma diajarkan ajaran-ajaran manusia? Cuma motivasi aja tadi, psikologi aja, cuma kesuksesan di situ, ajaran tentang berkat, ajaran tentang kemakmuran di situ, tidak pernah membahas prinsip-prinsip utama dari firman Tuhan. Saya mau katakan lebih baik cari gereja yang alkitabiah. Kalau tidak ada gereja yang alkitabiah, engkau harus mengusahakan gereja alkitabiah itu sendiri. Saya sudah katakan, saya Pendeta Wanda Dumais, kami mempunyai sekolah namanya Eleos Theological School. Saya melatih orang-orang mempunyai ajaran yang sehat, lalu dia bisa mendirikan gereja yang alkitabiah. Paling tidak untuk keluarganya sendiri dan untuk teman-teman di sekitarnya. Jadi gereja itu bukan sekedar kumpul-kumpul. Bukan karena satu etnis ada di situ. Bukan karena temanmu ada di situ. Bukan karena gereja itu dekat dari rumahmu. Bukan karena engkau suka melakukan arisan di situ, suka berjualan di situ, lalu engkau pergi ke gereja itu. Bukan karena orang tuamu di gereja itu. Tapi gereja harus memenuhi, tadi saya katakan, ajaran yang benar. Kalau gereja tidak punya ajaran yang benar, tinggalkan gereja itu dan itu dibenarkan. Skisma itu harus terjadi. Sejarah pemisahan gereja sudah jauh sekali terjadi. Kita berhutang budi kepada gereja Protestan, kepada gerakan Protestan. Maksud saya, 5 sola tadi yang saya sudah sampaikan, itu mengubah hidup saya, menjadikan saya untuk peduli dan lebih tajam melihat firman Tuhan dari penafsiran 5 sola itu. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 9 ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, saudara, skisma atau pemisahan gereja terjadi karena perbedaan penafsiran, karena perbedaan hermeneutik yang menghasilkan sebuah ajaran. Nah, ajaran itu harus diuji. Apakah ajaran itu berasal dari Alkitab atau bukan? Jadi hermeneutik itu bukan berasal dari setan, bukan berasal dari kuasa kegelapan. Skisma itu juga bukan berasal dari setan. Kalau Anda
tahu bahwa pengajaran di gerejamu tidak benar, Anda ada di situ, Anda keluar mencari gereja yang benar atau mendirikan gereja yang benar, Tuhan lebih suka hal itu. Tuhan suka engkau menjadi orang Kristen yang alkitabiah dari hari ke hari. Saya sudah sampaikan hal itu, ajaran sehat. Didaskalia, tes, higienose, ajaran yang higienis, ajaran yang benar. Jadi saudara, Alkitab memang harus ditafsir. Kita membutuhkan hermeneutik. Karena apa? Kita bukan pemilik kebenaran. Kita bukan Tuhan yang Maha Tahu. Kita harus menafsir Alkitab untuk mengerti dengan tepat maksud apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Nah, saya mau katakan gereja tidak bisa bersatu dan tidak pernah bersatu. Jadi gerakan oikumene itu bukan gerakan yang alkitabiah. Tidak akan pernah gereja bisa disatukan. Ketika Yesus katakan berdoa supaya mereka menjadi satu, disatukan di dalam gereja lokal, bukan disatukan secara sinodal. Gereja yang lain itu dengan gereja yang lain itu, artinya gereja A dengan B itu berbeda dalam ajaran. Bagaimana mungkin engkau mau satukan? Karena gereja itu berbeda dalam ajarannya. Setiap gereja tentu mengatakan ajarannya yang paling terbaik dan sesuai dengan kitab suci. Ya saudara, kalau engkau tidak percaya kepada pengajaran yang benar, kalau engkau tidak mempunyai pengajaran, tidak meyakini bahwa pengajaran yang engkau percaya adalah yang paling benar, maka engkau orang yang paling bodoh di dunia ini. Ketika saya menyampaikan sound doktrin, tentu saya merasa diri saya yang paling benar karena saya mengajarkan ajaran yang benar. Tentu semua ajaran itu diuji. Saudara, engkau harus meyakini kebenaranmu, bahwa apa yang engkau sampaikan itu yang paling benar. Kalau ada yang lebih benar dari ajaran yang disampaikan Pendeta Wanda Dumais, maka saya bisa mengikuti Anda. Tentu kita akan menguji setiap pengajaran. Nah saudara, semua pengajaran gereja itu harus diuji. Dan alat uji yang paling valid adalah Alkitab. Nah, Yesus katakan anggur yang baru membutuhkan kantong yang baru. Jadi skisma itu, pemisahan gereja, bukan cara setan, bukan cara iblis, tetapi adalah cara Allah untuk memurnikan pengajaran gerejanya. Jadi Anda perlu dimurnikan. Pemurnian itu adalah melalui pengajaran Alkitab. Jangan cari yang aneh-aneh. Pemurnian hidup kita, iman kita dimurnikan ketika kita dengan sadar mempercayai dan mau mencari pengajaran yang sehat, saudara. Jadi ujilah setiap pengajaran yang engkau terima. Ujilah setiap pengajaran yang engkau percayai. Apakah engkau mengetahui ajaran yang disampaikan oleh gerejamu, atau engkau sendiri tidak tahu apa yang diajarkan oleh gerejamu, oleh pendetamu? Kalau begitu saya sarankan itu bukan tempat yang tepat bagimu, sekalipun engkau banyak keluarga di situ. Sekali lagi saya mau katakan, kelima sola. Kelima sola ini sudah mengubah hidup saya. Saya percaya kelima sola ini bisa mengubah hidupmu. Yang pertama, sola gratia, hanya oleh kasih karunia saja. Yang kedua, sola fide, hanya oleh iman saja. Yang ketiga, sola scriptura, hanya oleh Alkitab semata-mata. Alkitab saja, tidak ada yang lain, tidak perlu ditambahkan kepada Alkitab. Yang keempat, solus Christus, melalui Kristus saja. Kristus adalah pusat penafsiran, pusat iman kita. Yang kelima, soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah saja. Saya Pendeta Wanda Dumais, saya menyampaikan dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus akan segera datang. Blessings.